Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ruangan kelas terancam ambruk karena tak kunjung diperbaiki. Para siswa sekolah dasar negeri di Sumedang terpaksa belajar di musola. Sempat dikira korban begal, karyawan pabrik yang tewas di jembatan di Karawang ternyata dibunuh oleh istrinya sendiri menggunakan jasa pembunuh bayaran. Upah penyortiran dan pelipatan surat suara pemilu 2024 yang dinanti-nanti petugas akhirnya cair. Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor mendapati ribuan lembar surat suara mengalami kerusakan dengan berbagai kondisi. KPU telah melapor ke KPU Pusat meminta agar diganti dengan surat suara yang baru. Ribuan lembar surat suara pemilu serentak ditemukan dalam kondisi rusak pada saat dilakukan proses penyortiran dan pelipatan oleh para pekerja di gudang logistik KPU Kota Bogor. Surat suara rusak terjadi akibat kertas sobek dan terkena tinta saat diterima oleh KPU Kota Bogor. Surat suara rusak terdiri dari surat suara DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota Bogor dengan total kerusakan sebanyak 2.289 lembar. Surat suara rusak ini merupakan hasil rekapitulasi selama proses penyortiran dan pelipatan sejak 8 Januari hingga saat ini. Apa jumlahnya? Hasil rekap per hari ini yang kami terima dari teman-teman sekretariat adalah 2.289 karena kami juga masih terus melakukan sorlip, maksudnya terus dilakukan pemilahan. Ditakutkan nanti sampai hari H itu kami pastikan sudah ready, sudah aman semua. Ada yang sobek, ada yang memang karena mungkin dari percetakan itu tertumpuk lalu sobek di pinggirnya, atau juga bisa jadi ada bercakan tinta. KPU Kota Bogor telah melaporkan ke KPU Pusat untuk segera diganti dengan surat suara yang baru. Sejauh ini, KPU Kota Bogor menerima 817.283 lembar surat suara sesuai daftar pemilih tetap. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Surat suara untuk pemilu 2024 milik Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Bandung juga banyak yang rusak. Selanjutnya KPU Kota Bandung akan mengajukan pergantian surat suara yang rusak kepada KPU RI. Sejak 8 Januari kemarin, KPU Kota Bandung menyortir dan melipat surat suara pemilu 2024. Sortir dan lipat surat suara dilakukan di gudang logistik Jalan Ibrahim Aji, Kota Bandung. Dari hasil penyortiran, didapati banyak surat suara yang rusak. Dari 1.800.000 lebih lembar surat suara yang disortir, sebanyak 4.000 lebih surat suara ditemukan rusak. Jumlah tersebut masih bisa berubah karena proses sortir masih berlangsung. Dan untuk yang telah tersortir itu ada sekitar 1.895-an ya, dan yang rusak di 916-an. Nah, kalau untuk di DPR sendiri itu ada sekitar yang baik ya 1.562-an, yang rusak di 1.396. Dan untuk yang DPT provinsi itu juga ada sekitar 1.729 yang rusak di 2.030-an. Proses sortir dan lipat surat suara ditargetkan akan rampung pada 18 Januari 2024. Proses pelipatan dan penyortiran juga sempat ditinjau langsung oleh PJ Wali Kota Bandung, Bambang Tirto Yuliono. Ia juga berpesan agar petugas sortir dan lipat surat suara berhati-hati saat mengerjakan tugasnya untuk meminimalisir adanya kerusakan. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. KPU Kabupaten Ciamis berpacu dengan waktu untuk merampungkan tahapan sortir dan lipat surat suara bulan Februari mendatang. KPU melibatkan ratusan pekerja yang rata-rata ibu rumah tangga.
Ratusan pekerja dilibatkan KPU Ciamis untuk mempercepat proses sortir dan lipat surat-suara pemilu 2024. Sebanyak 600 warga yang mayoritas ibu-ibu rumah tangga dipekerjakan. KPU mengejar target waktu 10 hari untuk merampungkan tahapan sortir dan lipat. Karena itu KPU membagi pekerja dalam 2 shift untuk merampungkan tahapan ini. Meski demikian, KPU tetap mengawasi para pekerja sesuai prosedur. Ada 2 shift dikarenakan kita di gudang ya, terbatas besaran gudang, jadi dituntut untuk cepat selesai. 600 orang dibagi 2. Jadi shift pagi sama shift sore sampai malam. Malam sampai jam berapa, Pak? Kurang lebih jam 10. Ini termasuk dikebut ya, Pak? Karena ada pembatasan waktu ya, Pak ya? Dikebut tapi dengan protap juga. Oh, protap juga. Jadi tidak intinya saya untuk menginformasikan terkait dengan pelipatan dan itu harus tetap dilaksanakan. Para pekerja mengaku tahapan pemilu ini membawa berkah bagi mereka karena mendapat penghasilan tambahan. Dalam sehari mereka bisa mensortir dan melipat surat suara lebih dari 7.000 surat suara. Satu surat suara di harga Rp260. Apa buat Ibu lumayan kah ini ada kegiatan? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah ya. Buat jajan ya, Bu ya? Ya, Buat jajan. Tahun lalu pernah ikutan Ibu? belum, baru pertama ini. Baru kali ini. Ya. Kalau honornya udah diberikan atau nanti teh? Belum. Belum. Direkap sekalian nanti. Ya. Oh. Setelah proses sorlip selesai, KPU segera mengirim surat suara ke TPS. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Honor atau upah ribuan petugas sortir dan lipat surat suara pemilu 2024 di Subang mulai dicairkan oleh KPUD. Mereka rela antri menunggu berjam-jam sejak pagi hingga nama mereka dipanggil. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wajah ribuan warga Kabupaten Subang pagi ini tampak sumringah. Sebab upah dari hasil keringat mereka yang ditunggu-tunggu akhirnya cair juga. Upah ini diberikan kepada 1.217 petugas sortir dan lipat surat suara untuk pemilu 2024. Sejak pagi warga rela antri. Mereka menunggu berjam-jam hingga namanya dipanggil oleh petugas pencairan honor. Setelah mendapat honor, warga kembali menghitung besarannya, memastikan jumlahnya sesuai yang dijanjikan pihak KPU Kabupaten Subang. Senang sekali ya, alhamdulillah terbayarkan capek dan pegal. Rencananya buat apa sih? Ya, ada yang buat beli, ada yang buat kebutuhan rumah tangga, dan buat kebutuhan rumah lah. Besaran honor setiap petugas sortir dan lipat surat suara tidak sama, tergantung jumlah lembar yang mereka kerjakan. Kemarin saya lihat antara 2 juta sampai 4 juta orang pendapatan secara akumulasi ya. Jadi dari rata-rata per hari itu ada yang 200 juga ada yang. Upah ini didapatkan petugas sortir dan lipat surat suara setelah mereka bekerja selama 9 hari. Upah untuk petugas antara lain Rp325 hingga Rp433 per lembar, tergantung dari jenis surat suara. Warahmatullahi wabarakatuh. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Alhamdulillahirobbilalamin.